salah satu contoh dari pantun adat yang menjadi tolak ukur dan menjadi perilaku, menjadi pakaian dan perilaku bagi masyarakat Minangkabau yang disebut dalam bahasa Minang, kalau paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggoan, bau menurun ke sarwaso. Anak di pangku, kamanakan di bimbiang, orang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso. Kenapa ada kata kalau paku? Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan, paku itu bukan yang dipakai untuk atap dalam bahasa Indonesia. Yang paku itu adalah sejenis tumbuhan yang namanya pakis. Lekuk pakis ini sangat menjadi simbol bagi masyarakat Minangkabau bahwa setiap yang keras dari pakis itu harus melindungi atau memelihara yang masih muda, yang masih paku-paku yang baru muncul kemudian. Seperti paku yang kedua, setelah ada pucuk paku yang baru ini keluar, akan dilapisi oleh paku yang lain di belakangnya, dan akan dilapisi lagi oleh paku yang lebih tua, dan akan dilapisi lagi oleh paku yang lebih tua lagi, daun-daun paku itu. Analoginya kenapa? Karena menurut adat Minangkabau, susunan kita di dalam kaum tak obahnya seperti lapisan-lapisan lekuk pakis, daun-daun pakis itu. Umpamanya generasi nenek, kemudian ada generasi berikutnya, generasi ibu bagi kita, generasi ketiga generasi kita sendiri, dan generasi keponakan kita. Ada yang sampai 5 keturunan silsilah di dalam ranji dari kaum Minangkabau. Itu ada yang lebih cucu dari kita. Demikianlah stratanya Minangkabau itu menjelaskan, menyimbolkan kepada paku dalam bahasa Minangkabau yang kita sebut dengan pakis. Kenapa demikian? Karena ketika si bapak di rumah ibunya, dia akan menggalungi atau akan mengayomi, akan memerawat, akan memelihara keponakannya di rumah ibu, anak dari saudaranya sendiri. Ketika dia pergi ke rumah istrinya, dia juga akan mengayomi anak dan istrinya. Seperti inilah lekuk pakis itu disimbolkan dan juga menjadi simbol bagi ukiran rumah gadang yang namanya tetap saja sebagai ukiran kalau paku. Kemudian di dalam bahasa Minang yang kita sebut tadi, kacang balimbiang. Kacang belimbing ini dia sejenis kacang yang diulap sangat enak sekali. Bentuknya 4 persegi, 4 sisi. Kacang ini kalau sudah tua, sudah matang, diambil dari batangnya atau tidak diambil dari batangnya, si kacang akan pecah sendirinya. Tanpa dikupas pun, biji-biji kacang itu akan keluar ketika dia sudah terlalu tua. Itulah analoginya jati diri si anak di dalam kaum, atau jati diri si keponakan di dalam keluarga betih. Kenapa? Mau tumbuh sendirinya kacang ini atau mau tumbuh ditanamkan? Kalau mau tumbuh ditanamkan, dikiaskan juga si anak harus patuh terhadap ayah ibunya dan akan mengikuti nasihat-nasihat dari pamannya yang dalam bahasa Minang disebut mama. Ketika dia mau tumbuh sendirinya, ya dia akan tidak patuh terhadap ibunya. Ketika dia jatuh ke tanah dari batangnya, dibiarkan saja, dia akan melawan, dia akan segala macam, ingkar dari sebuah keluarga. Maka dia akan tumbuh sendirinya. Itulah yang dikiaskan sebagai pencarian jati diri bagi si anak di rumah istri dari si bapak, atau si bapak tadi pulang ke rumah ponakannya. Itulah jati diri keponakan di dalam kaumnya sendiri. Kenapa ada kata tampuruang lenggang lenggokkan dalam bahasa Minang?
itu dikiaskan kepada ketika tampurung itu yang berisi air, yang kita pakai dengan seperti gelas sekarang hari ini, analogi memelihara, mengayomi anak keponakan, tak ubahnya si mama di rumah ponakannya, di rumah saudaranya, si bapak di rumah anaknya, seperti membawa air dalam gelas yang dia bawa berjalan. Susah-susah membawa, sulit-sulit membawa, air akan tumpah. Artinya apa? Seorang bapak di rumah anak atau seorang paman di rumah keponakan, apabila dia terlalu mencintai anaknya, terlalu mengasihi anaknya, keponakannya akan iri, akan benci. Begitu juga sebaliknya, ketika si bapak lebih suka kepada keponakannya, lebih mencintai keponakannya, si anak akan benci pula. Maka di antara itulah si ayah berjalan memelihara anaknya, dan di antara itulah si ayah tadi berjalan membawa ponakannya ketika dia berada di rumah saudaranya sendiri atau di rumah ibunya. Makanya dikiaskan tampurung lenggang-lenggokkan. Kenapa ada kata bawa menurun kasarwaso dalam bahasa Minangkabau? Antara Sungai Tarap ketika di masa dahulu Minangkabau itu, masa silam, ada namanya Basa Ampek Balai. Orang besar, orang gadang, ada 4 di Minangkabau itu yang disebut dengan Basa Ampek Balai. Orang besar 4 balai ini, di antaranya ada Tuan Titah di Sungai Tarap, ada Tuan Indomo di Sarwaso, ada Tuan Kadi di Padang Gantiang, ada Tuan Bandaro di Sumania. Mereka-mereka ini tidak satupun yang bergelar penghulu, yang bergelar datuk. Mereka ini tetap dipanggil Tuan. Berempat basa naik balai ini, naik ke Balai Rongsari, naik ke Balai Adat, itu bisa padanan duduknya ada satu lagi Tuan Gadang di Batipuah. Nah, ketika patwa adat ini yang disebut dalam adat Sebatang Panjang setelah akan menjadi undang di dalam alam Minangkabau menurut adat Sebatang Panjang, dititahkan lebih dahulu oleh Tuan Titah di Sungai Tarap. Sebelumnya akan disahkan undang itu oleh Tuan Kadi di Padang Gantiang. Setelah disitahkan oleh Tuan Titah di Sungai Tarap, maka diantarlah titah itu ke Sarwaso. Antara Sarwaso dan Sungai Tarap itu jalannya memang menurun. Maka kata itu pun dipakai sampai hari ini bahwa menurun ke Sarwaso. Nah, begitulah tatanan-tatanan adat ini memelihara dan menjadi perilaku bagi setiap individu Minangkabau, tidak pandang umur, tidak pandang jabatan, tidak pandang laki-laki dan tidak pandang perempuan. Kenapa demikian? Karena tatanan adat itu bagi untuk seluruh masyarakat Minangkabau tanpa pengecualian.